Ini info pendataan Jokowi Ma'ruf Amin hutang selama 1 tahun. Liputan6.com, Jakarta, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Bima Yudhistira menyoroti beberapa masalah di bidang ekonomi selama 1 tahun Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat. Salah satunya terkait nilai utang negara yang terus meninggi dan jadi warisan bangsa. Mengutip catatan International Debt Statistics 2021 dari Bank Dunia, Bima memaparkan, Indonesia tercatat menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam utang luar negeri, ULN, yakni 402 miliar dolar Amerika. Beban utang luar negeri tersebut jauh lebih besar dibanding negara berpendapatan menengah lain seperti Argentina, Afrika Selatan hingga Thailand. Bahkan berpotensi semakin membesar di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang falas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah, ujar Bima kepada Liputan6.com, Senin, 19 Oktober 2020. Pada 2020, pemerintah juga telah menerbitkan global bond sebesar 4,3 miliar dolar Amerika dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. Artinya, ia menegaskan, pemerintah tengah mewarisi utang pada generasi ke depan. Setiap 1 orang penduduk di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin tercatat menanggung utang 20,5 juta rupiah. Itu diambil dari perhitungan utang pemerintah 5.594,9 triliun rupiah per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk, tutur dia. Bima pun tak menyangkal jika beban utang itu bakal semakin membesar. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi nasional alami penurunan hingga menyentuh level 5,32% di kuartal 2 2020 akibat terlambatnya penanganan COVID-19 yang dilakukan. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan Cina yang merupakan negara asal pandemi. Negeri tirai bambu mencatatkan pertumbuhan positif 3,2% di periode yang sama. Sementara Vietnam juga tumbuh positif 0,3% karena adanya respon cepat pada pemutusan rantai pandemi, dengan lakukan lockdown dan merupakan negara pertama yang memutus penerbangan udara dengan Cina. Di sisi lain, kesiapan pemerintahan Jokowi dalam hal stimulus pemulihan ekonomi nasional, PEN, menghadapi resesi ekonomi relatif kecil, hanya 4,2% dari PDB dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang 20,8% dan Singapura 13%. Stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12%, sementara korporasi mendapatkan 24% stimulus. Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonom, seru Bima. 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin, pembangunan infrastruktur sia-sia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan genap 1 tahun pada 20 Oktober 2020. Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Nusantara giat dikerjakan selama masa 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin, dengan tujuan untuk mengurangi biaya logistik. Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bima Yudhistira, justru menganggap pembangunan infrastruktur yang jor-joran tersebut sebagai salah satu masalah terbesar pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sebab program itu dinilainya terbilang sia-sia dalam menurunkan ongkos logistik. Salah satu masalah terbesar adalah biaya logistik yang tak menurun signifikan meskipun bangun infrastruktur di mana-mana, high cost economy, jelas Bima kepada Liputan6.com, Senin, 19 Oktober 2020. Menurut catatannya, biaya logistik masih berada di kisaran 23-24% dari produk domestik bruto, PDB. Oleh karenanya, Bima menyatakan pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan. Tingginya biaya logistik menyebabkan investasi di Indonesia berbiaya tinggi, sambung dia. Selain itu, Bima juga menyoroti rendahnya angka inflasi pada masa 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin ini akibat tekanan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Deflasi bahkan terjadi dalam beberapa bulan dengan inflasi inti, core inflation, hanya 1,86% per September 2020. Inflasi yang rendah tersebut turut berakibat pada harga jual barang yang tidak sesuai dengan ongkos produksi dari produsen. Bahkan tidak sedikit yang menawarkan harga diskon agar stok tahun sebelumnya bisa habis terjual.
Dalam jangka panjang jika inflasi tetap rendah maka produsen akan alami kerugian, bahkan terancam berhenti beroperasi, cibir Bima. Selanjutnya, ia juga mengutip angka pemutusan hubungan kerja, PHK, massal yang terus alami kenaikan, dan diperkirakan jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang. Hasil survei ADB, Asian Development Bank, pun menunjukkan UMKM di Indonesia terus lakukan pengurangan karyawan setiap bulannya. Situasi di tahun 2020 sangat berbeda dari krisis 1998 dan 2008, di mana PHK di sektor formal dapat ditampung di sektor informal, UMKM. Saat ini 90% UMKM membutuhkan bantuan finansial untuk memulai usahanya kembali, terangnya. Hal tersebut potensi berakibat pada laju kemiskinan yang terus bertambah. Bima mengatakan, angka kemiskinan diperkirakan mencapai lebih dari Desember 15% akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat saat pandemi COVID-19 di saat peringatan 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin. Data Bank Dunia mencatat terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi COVID-19, ujar Bima. Utang Indonesia terbesar ke-6 di dunia, Sri Mulyani pasang badan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali angkat suara mengenai kenaikan utang Indonesia. Ia menjelaskan, kenaikan utang tersebut merupakan tren yang sedang terjadi secara global di tengah pandemi COVID-19. Semua negara terjadi kenaikan, kata Sri Mulyani dalam APBN kita, Senin, 19 Oktober 2020. Menkeu menjelaskan, sejumlah negara termasuk Indonesia harus melakukan pelebaran defisit anggarannya untuk memitigasi dampak COVID-19. Menurutnya, defisit tidak hanya diperlebar di tahun ini saja tapi masih berlanjut di tahun depan, sehingga berdampak juga pada rasio utang. Sebagai informasi, pada tahun ini, pemerintah menetapkan defisit anggaran 6,34% dan tahun depan 5,7%. Indonesia dengan defisit yang 6,3%, tingkat utang kita di 38,5 proyeksinya untuk tahun ini. Tahun depan defisit anggaran kita di 5,7%, kata Menkeu. Dengan demikian, maka rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, juga meningkat tajam. Jika sebelumnya rasio utang RI selalu dijaga di batas 30%, pada tahun ini diramal akan mencapai 38,5%. Bahkan, untuk tahun depan rasio utang akan lebih tinggi hingga 41,8%. Sebagai contoh, Menkeu menyebutkan sejumlah negara yang juga melakukan pelebaran defisit. Seperti Amerika Serikat, AS, yang bahkan defisitnya pada kuartal 2, 18,7% dan tahun depan masih 8,7%, yang artinya rasio utangnya juga naik melebihi 100% yakni 131,2% dan di 2021 133,6%. Negara lain yang rasio utangnya juga melebihi 100% adalah Jepang yang diproyeksi capai 266,2% dari PDB di tahun ini dan naik 28,2% menjadi 264% di 2021. Selanjutnya Italia rasio utang tahun ini diramal 161,8% dan tahun depan jadi 158,3%. Begitu juga dengan Kanada rasio utang tahun ini diproyeksi 114,6% dan tahun depan 115%, Perancis tahun ini 118,7% dan tahun depan 118,6%. Kemudian Inggris 108% menjadi 111,5% di tahun depan. Jadi kalau kita lihat semua negara terjadi kenaikan sangat tinggi utangnya, bahkan Jerman yang paling hati-hati defisitnya meningkat besar, tegasnya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.